Ini, Bu. Ya udah kalau kamu mau di sini. Tapi ingat ya, saya nggak suka kamu ngatur-ngatur saya. Terus aku pergi. Bu, jangan pergi, Bu. Ibu kan masih sakit. Ibu istirahat dulu ya. Baru aja saya bilang sama kamu tuh nggak usah ngatur-ngatur saya. Saya tuh harus kerja. Saya harus nganterin uang sumbangan ke panti yang saya rekayasa. Kalau ketahuan bisa mati saya. Eits, tidak bisa. Kamu pernah bilang kan bahwa kunci mobil ini milik aku. Jadi ini adalah hak aku. Sekarang ini aku yang cerain kamu. Pak Joko! Ya, hati-hati ya Pak ya. Siapa ya? Itu dibawa masuk ya? Iya Bu. Yun, kamu mendingan liatin deh. Sekalian beresin kamar. Iya Bu. Udah ya? Udah, makasih ya, Pak. Waalaikumsalam. Bu Ustazah? Kamu pindah ke sini? Iya Bu Ustazah, ini kebetulan saya lagi ada rezeki sedikit, jadi rumah lama saya jual, terus saya pindah ke sini. Wah, hebat banget kamu Karni. Baru kerja di panti sosial aja bisa beli rumah sebesar ini. Tapi bukannya ini rumahnya istri Joko ya? Yang mantan pacar kamu itu? Kabarnya si Joko itu langsung menceraikan istrinya ya. Pas dia tahu istrinya itu bangkrut. Untung kamu gak jadi nikah sama dia ya Karni. Ternyata Joko itu lelaki mata duitan. Itu berkat kemuliaan hatinya Karni. Karni kan selalu menyumbangkan penghasilannya buat anak-anak yang kurang mampu. Jadi Allah melapangkan rezekinya dan melindungi dari orang-orang jahat seperti si Joko. Amin. Iya, benar Bu Ustazah. Oh iya, sebentar. Ini Bu Ustazah, ada sedikit rezeki, siapa tahu ini berguna. Kasihan Bu Ustazah. Nggak tahu dia kalau Bu Karni selama ini udah makan uang sumbangan yang mestinya dikasihin ke anak-anak nggak mampu di RW ini. Katanya si Karni beli rumah si Joko ya? Ih, hebat ya sekarang dia banyak duit. Alah, banyak duit apaan? Orang kemarin saya pinjem duit aja nggak dikasih buat nebus anak saya. Sampai saya sama pinjem orang lain. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Ustazah. Ada apa, Bu? Ini, Bu. Waktu itu kan anak kami kena razia. Sampai-sampai kami nggak bisa nebus. Kami pinjem ke Bu Karni nggak dikasih. Sampai-sampai kami pinjem sama orang lain, Bu, duitnya. Ya sudah, ini ada uang. Kamu pakai aja, kamu ganti uang yang kamu pinjam. Tapi tolong, jangan berprasangka buruk kepada Karni, ya? Iya, Bu. Makasih ya Bu. Makasih, Bu Ustazah. Waalaikumsalam. Dia baik banget ya, Bu Ustazah ya. Ya Allah, Bu Ustazah hatinya mulia banget ya. Iya. Akhirnya aku bisa tinggal di rumah sebesar ini. Bu, saya mohon Ibu jangan makan uang sumbangan lagi ya Bu. Sekarang Ibu kan udah punya rumah yang besar. Terus uang Ibu juga kan udah banyak Bu. Yun, kamu tuh bisa nggak sih berhenti ngatur-ngatur saya? Kalau kamu nggak suka tinggal di sini ya udah tinggal keluar aja dari rumah ini. Bu, saya kan bukan ngatur Ibu. Tapi saya cuma ngingetin Bu. Denger ya Yun. Saya tuh udah kehabisan sabar sama kamu. Lebih baik kamu keluar dari rumah ini. Udah buruan sana pergi. Saya udah malas dengar semua omongan kamu. Iya, saya akan pergi. Saya juga nggak mau terlalu banyak menikmati uang haram yang Ibu makan. Saya takut terkena azab Allah, Bu. Sana pergi, pergi. Ikutin aja tuh Allah kamu tuh sana. Jangan keluar dari rumah ini. Dasar nggak tahu terima kasih. Udah saya ambil dari jalan kamu jadi gembel di sana. Kamu? Karni, Ngapain lagi sih kamu kesini? Hah? Ini tuh bukan rumah kamu lagi. Mendingan sekarang kamu pergi deh. iya aku tahu. Aku datang ke sini minta maaf sama kamu, Karni. Karena aku pernah ninggalin kamu. Aku udah bercerai kok sama dia. Dan sekarang aku mau menikah sama kamu. Nikah? Mikir dong ya. Mana
mungkin aku tuh mau nikah sama cowok gak bertanggung jawab kayak kamu. Dengar ya? Sampai mati pun aku gak akan pernah mau nikah sama cowok kayak kamu, ngerti? Sana, pergi. Karni! Kalau pacar kamu ingin kembali lagi sama kamu, silakan air ini di depan pintunya. Astaga, ya ampun udah jam segini, aduh. Telat kan kesiangan, aduh. Aduh, repot banget sih gak ada Yuyun. Ah. Yuyun, Bu Ustazah, kelihatannya Bu Karni masih tidur ya. Rumahnya masih sepi. Padahal setiap pagi itu pasti selalu sayang bangunin Bu Karni dan siapin sarapannya, Bu Ustadz. Ya udah, kamu ketuk aja pintunya, bangunin dia. Kasian, kan dia harus berangkat kerja. Astagfirullahaladzim. Bu Ustadz, itu kan suaranya Bu Karni. Aduh, Bu Ustadz, ayo masuk. Tolong. Oh, tolong. Bu Karni. Langsung saja Karni terjatuh. Ayo, kita bawa ke dokter. Pelan-pelan. Masya Allah, kamu kelihatan pucat. Kamu istirahat ya, Karni? Ternyata air jamin-jamin dari Baduke beraksi juga. Tumben-tumbennya loh siang-siang gini pintu tuh buka. Pasti dia lagi nungguin aku. Ngapain sih kamu pas balik sini? Karni, kok kamu marah-marah sama Yuyun? Tadi kami kebetulan sedang lewat. Kami hanya ingin membantu. Nggak apa-apa, Bu. Saya bisa sendiri kok. Jangan begitu, Karni. Kamu jangan marah-marah begitu. Kamu kan sedang sakit. Biarlah Yuyun yang merawat kamu. Kamu kan hidup sendirian. Gak ada keluarga. Hanya Yuyun satu-satunya orang yang terdekat kamu. Biar Ibu panggilkan dokter ya. Kenapa ada di sini ya? Jangan-jangan Karni tahu kalau aku lagi peletin dia. Dan suruh Bu Ustazah ke sini untuk menyumbin pelet dia. Bu, kalau Ibu masih marah sama saya, Yuyun minta maaf ya, Bu ya. Tapi izinin Yuyun buat ngerawat Ibu sampai sembuh ya, Bu. Yuyun nggak tega, Bu. Yuyun nggak mau Ibu sendirian di rumah yang sebesar ini, Bu. Ya udah kalau kamu mau di sini. Tapi ingat ya, saya nggak suka kamu ngatur-ngatur saya. Terus aku pergi. Bu, jangan pergi, Bu. Ibu kan masih sakit. Ibu istirahat dulu ya. Baru aja saya bilang sama kamu. Kamu tuh nggak usah ngatur-ngatur saya. Saya tuh harus kerja. Saya harus nganterin uang sumbangan ke panti yang saya rekayasa. Kalau ketahuan bisa mati saya. Bu. Ini tasnya, Bu. Iya, Yan.
Karni. Kamu? Bu, Ibu, Pak, Kenapa dia? tadi dia jatuh ke lantai, Pak. Pak, tolong Ibu, Pak. Bawa masuk Ibu ke